yaitu roket labirin. A few moments later. Roket Labirin adalah media bermain edukatif yang menggabungkan unsur keseruan, tantangan, dan pembelajaran dalam satu alat. Melalui permainan ini, anak diajak untuk mencari jalur, memecahkan masalah, dan membuat keputusan, sambil tetap menikmati proses bermain yang menyenangkan. Tidak hanya itu, media ini juga secara khusus dirancang untuk membantu mengembangkan aspek kognitif dan aspek bahasa anak, melalui aktivitas bercerita, memberi instruksi, dan mengekspresikan pendapat. Dengan tampilan yang menarik dan bentuk roket yang dekat dengan dunia imajinasi anak-anak, Roket Labirin menjadi pilihan media yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak usia dini. Melalui video ini, saya berharap penonton dapat memahami manfaat, cara penggunaan, serta alasan mengapa roket labirin sangat relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun aspek kognitif dan bahasa, roket labirin dirancang sebagai media pembelajaran yang menyenangkan, intelektual, dan sangat sesuai untuk anak usia dini. Media ini tidak hanya menarik dari segi tampilan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang membuat anak aktif terlibat dan merasa senang selama proses pembelajaran. Dengan bentuk roket dan jalur labirin yang penuh warna, anak-anak cenderung lebih termotivasi untuk mencoba dan menyelesaikan tantangan. Nah, media ini berfungsi untuk mendukung perkembangan anak, terutama pada aspek kognitif dan aspek bahasa, yang merupakan dua aspek penting dalam tahap pertumbuhan anak usia dini. Roket labirin membantu anak belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui penjelasan guru, sehingga konsep yang dipelajari akan lebih mudah dipahami dan melekat pada diri anak. Pada aspek kognitif, anak distimulasikan untuk berpikir secara aktif saat mengikuti jalur labirin. Anak harus mencari jalan yang tepat dan ini melatih kemampuan mereka dalam memecahkan masalahnya. Anak belajar menganalisis setiap belokan, memilih jalur yang menurut mereka benar, serta memperbaiki pilihan jika ternyata salah jalur. Proses ini juga meningkatkan konsentrasi dan fokus anak karena mereka harus memperhatikan arah labirin dari awal hingga akhir. Selain itu, kegiatan ini membantu anak mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, yang merupakan salah satu keterampilan penting dalam perkembangan kognitif anak. Sementara itu, pada aspek bahasa, roket labirin memberikan kontribusi yang tidak kalah pentingnya. Setiap pemberhentian dalam jalur labirin dilengkapi dengan pertanyaan sederhana yang harus dijawab oleh anak. Melalui kegiatan ini, anak belajar menggunakan pendapat, menyusun jawaban, serta mengenal berbagai kosakata baru yang diperkenalkan oleh guru. Kegiatan ini juga melatih keberanian anak untuk berbicara, baik secara individu maupun dalam kelompok. Semakin sering anak menjawab dan berdialog, semakin berkembang pula kemampuan berbicara mereka. Dengan demikian, media roket labirin sangat efektif untuk mendukung perkembangan bahasa secara alami dan menyenangkan. Secara keseluruhan, roket labirin bukan hanya permainan biasa, tetapi sebuah media edukatif yang mampu menggabungkan aktivitas bermain sekaligus belajar. Melalui media ini, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memperkaya bahasa, dan meningkatkan rasa percaya diri dengan tampilan yang menarik dan aktivitas yang variatif.
roket labirin menjadi pilihan media yang tidak hanya efektif, tetapi juga sangat disukai oleh anak-anak. Adapun tujuan roket labirin dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, media bertujuan untuk melatih fokus anak saat mencari dan mengikuti jalur labirin. Anak diajak untuk memperhatikan arah dan menentukan jalur yang tepat. Dan yang kedua, roket labirin dapat mengembangkan kemampuan bahasa dan berpikir anak pada saat setiap pemberhentian dalam permainannya. Anak diberi pertanyaan sederhana yang mendorong mereka untuk menjawab atau menyebutkan dan menjelaskan. Dan yang ketiga, media ini membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan belajar menyelesaikan permainan hingga akhir, sehingga muncul rasa perasaan bangga dan puas. Baik, adapun manfaat bermain roket labirin. Selain tujuan tadi, media ini juga memberikan beberapa manfaat. Pertama, roket labirin dapat meningkatkan konsentrasi dan ketelitian anak karena mereka harus menentukan jalur yang benar. Yang kedua, anak dapat melatih kemampuan bahasa sekaligus mengenal konsep sederhana seperti warna, bentuk, atau kosakata baru melalui pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, permainan ini juga membantu mengembangkan kesabaran dan rasa percaya diri karena anak terbiasa menyelesaikan tantangan sampai tuntas. Yang keempat, melatih koordinasi mata sampai tangan. Permainan roket labirin mengharuskan anak menggerakkan roket mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Proses ini melibatkan kerja sama antara mata yang mengamati arah dan tangan yang menjalankan gerakan. Semakin sering dimainkan, kemampuan anak untuk mengendalikan gerakan secara tepat akan semakin meningkat. Yang kelima, mengembangkan motorik halus. Saat anak memindahkan roket sedikit demi sedikit di jalur sempit, otot-otot kecil, jari, dan tangannya bekerja aktif. Aktivitas ini membantu memperkuat motorik halus yang sangat penting untuk kegiatan sehari-hari seperti menulis, menggambar, atau menggunting. Yang keenam, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Labirin memiliki lintasan yang berliku dan sering membuat anak harus berhenti sejenak untuk menentukan arah. Proses ini menuntut konsentrasi yang stabil. Dengan latihan berulang, kemampuan anak untuk mempertahankan fokus semakin baik. Yang ketujuh, mengasah kemampuan pemecahan masalah. Anak perlu menemukan rute terbaik agar dapat melewati jalur labirin tanpa keluar dari batas. Hal ini melatih anak untuk berpikir, membuat keputusan, dan mencari solusi ketika menghadapi hambatan atau jalan buntu. Selanjutnya, saya akan memberi arah tentang bagaimana cara memainkan media pembelajaran roket labirin. Cara bermain roket labirin. Langkah pertama, taruh bola kecil pada bagian atas roket atau pada bagian jalur pertama. Lalu, pegang kedua sisi roket, yaitu kanan dan kiri. Setelah posisinya tepat, roket kemudian digoyangkan atau dimiringkan agar bola bisa bergerak mengikuti jalur yang benar. Setelah bola sampai pada pemberhentian pertama, di pemberhentian itu berisi pertanyaan sederhana yang akan dijawab oleh anak. Lalu guru bertanya, ada berapa bintang pada bagian sisi roket? Kemudian anak pun menjawab, ada 1 bintang, 2 bintang,
dan 3 bintang. Jadi jawabannya ada 3 bintang. Setelah menjawab pertanyaan pertama, bola kecil kemudian melanjutkan perjalanannya di atas roket labirin. Roket lalu digoyangkan, lalu tiba pada pemberhentian kedua dan berisi pertanyaan. Pertanyaan kedua yaitu ada berapa planet pada bagian sisi roket. Lalu anak pun menjawab pertanyaan dari guru yaitu ada 1 planet, 2 planet, 3 planet, 4 planet, 5 planet, 6 planet, dan 7 planet. Jadi, jawaban yang pertanyaan kedua adalah 7 planet. Setelah menjawab pertanyaan yang kedua, bola kecil pun melanjutkan perjalanannya dan mengikuti jalur yang benar. Kemudian sampailah pada pemberhentian terakhir atau pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, ada berapa warna pada roket dan sebutkan. Kemudian anak menjawab ada 2 warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Anak pun berhasil menjawab semua pertanyaan dan membawa bola kecil pada pemberhentian terakhir. Alasan kami memilih media pembelajaran roket labirin karena media ini memiliki keunggulan yang sangat kuat dalam mendukung perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif anak. Media ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aktif, dan bermakna, di mana anak benar-benar terlibat dalam proses eksplorasi dan pemecahan masalah. Selain itu, bentuk roket yang disertai jalur labirin dan pertanyaan di setiap pemberhentian membuat pembelajaran semakin lebih seperti sebuah petualangan yang memacu rasa ingin tahu anak. Alasan yang pertama yaitu roket labirin meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui aktivitas pemecahan masalah. Dalam media ini, anak diminta menemukan jalur yang tepat di dalam labirin. Proses mencari jalan keluar merupakan bentuk problem solving yang merupakan inti dari perkembangan kognitif pada anak usia dini. Anak akan menggunakan kemampuan berpikirnya dengan cara mengamati bentuk jalur labirin, mengambil keputusan kanan atau kiri, mencoba dan mengevaluasi pilihan mereka, serta memperbaiki kesalahan dan mencoba ulang. Tantangan ini mendorong anak untuk mengaktifkan fungsi eksekutif otak seperti perhatian atau attention, memori kerja, hingga kemampuan logika sederhana. Setiap kali anak memilih jalur, mereka belajar memahami hubungan sebab akibat. Nah, proses ini sangat penting karena kemampuan berpikir sistematis dan fleksibel pada masa dini akan mendukung prestasi akademik di usia berikutnya. Dengan kata lain, roket labirin memberi anak kesempatan mengembangkan kemampuan kognitif secara langsung melalui pengalaman bermain yang aktif. Yang kedua, memperkuat kemampuan berbahasa anak melalui pertanyaan di setiap pemberhentian. Setiap titik pemberhentian pada roket labirin diberi pertanyaan yang harus dijawab anak. Pertanyaan tersebut bertujuan menstimulasi kemampuan bahasa, baik bahasa reseptif maupun bahasa ekspresif. Melalui kegiatan ini, anak belajar untuk mendengarkan instruksi, memahami makna pertanyaan, menghubungkan pertanyaan dengan pengetahuan sebelumnya, dan menyusun jawaban sederhana, serta mengucapkan kata atau kalimat dengan jelas. Karena pertanyaan diberikan secara bertahap, anak memperoleh latihan komunikasi yang berulang-ulang, sehingga kosakata bertambah, struktur kalimat membaik, dan keberanian berbicara meningkat. Situasi ini sekaligus melatih kemampuan anak untuk bertanya, menjelaskan, dan mengungkapkan pendapat. Dengan demikian, roket labirin menjadi media yang efektif untuk meningkatkan interaksi verbal antara guru dan anak, ataupun antar anak itu sendiri. Media ini membantu anak merasa nyaman berbicara sambil bermain, bukan dalam suasana formal yang kadang membuat anak merasa menjadi malu.
Sekian dari pemaparan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.